Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat kita melakukan bersama-sama, ada sedikit penjelasan terkait masalah sholat. Mungkin ada di antara jamaah yang belum tahu, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu, sedangkan yang sudah tahu mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan keterangan sebelum seperti yang telah diungkapkan tadi. Malam hari ini kita berada di malam yang ke-27. Mudah-mudahan ini yang disebut oleh para ulama dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali, kalau Lailatul Qadar itu tidak bisa berpindah, selalu tetap ada di malam yang ke-27. Ini mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kemudian ini malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, Allah mengampuni dosa-dosanya seumur hidup. Jelas kita akan dijalankan lurus, tidak akan berbelok-belok lagi, mudah-mudahan. Dan nanti sholat yang pertama kita akan bersama-sama melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat ini salah satu sholat sunnah mutlak. Sedikitnya bisa dilakukan minimal 2 rakaat, paling maksimal 12 rakaat. Ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktunya bisa dikerjakan kapan saja, selain waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Setelah subuh, setelah asar ini haram untuk dipakai sholat sunnah mutlak. Jadi ini dikerjakan di siang boleh, malam boleh, tapi yang paling utama di waktu malam, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Apa fungsi sholat hajat ini? Sholat yang diajarkan Nabi. Manakala kita punya hajat, punya keinginan, punya persoalan yang ingin mendapatkan solusi hajat, kepingin tercapai, itu diajarkan sholat sunnah hajat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sholatnya seperti biasa sholat sunnah. Ya, niat baca Fatihah, baca surat yang pendek, ya sudah biasa ini. Seperti kita sholat qobliyah dia itu. Nah, nanti ini kita bersama-sama melaksanakan 4 rakaat, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan untuk bacaan kalau berjamaah sholat malam ini disunahkan jahriyah. Imamnya nanti mengeraskan suara seperti Anda sholat malam, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ini bacaan imam jahriyah. Sampai nanti tinggal dengerin imam Fatihahnya. Kemudian ketika imam baca surat, Anda baca Fatihah. Terus nanti selanjutnya kita akan bersama-sama melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang diajarkan Nabi pertama kali kepada paman beliau, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Ini sholat bisa dikerjakan di waktu siang juga di waktu malam, kecuali waktu-waktu yang diharamkan. Sholat kan ini juga jenis sholat mutlak. Jadi jangan dilakukan setelah subuh atau sesudah asar. Tapi selain itu bebas. Tetap yang utama dikerjakan di waktu malam, karena malam ini waktu inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwa qila, yang paling memberikan pengaruh sholat itu dikerjakan di waktu malam. Mudah-mudahan memberikan pengaruh yang luar biasa, berikan perubahan perilaku dari negatif ke positif, yang malas menjadi yang di sholat tasbih 4 rakaat. Cara pengerjaannya berbeda dengan sholat-sholat yang lain, ini mungkin perlu penjelasan. Jadi bisa dikerjakan 4 rakaat 1 salam,
Ini sambil menunggu yang berdatangnya apa biar lebih mantap ya. Jadi 4 rakaat bisa dikerjakan 1 salam atau bisa dikerjakan dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana yang lebih utama? Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar, yang paling utama tergantung melihat pekerjaannya, waktu pekerjaannya. Kalau dikerjakan di waktu siang, yang utama adalah 4 rakaat 1 salam, seperti sholat siang, sholat zuhur, sholat asar, ini 4 rakaat 1. Tapi kalau dikerjakan di waktu malam, yang utama itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti sholat subuh. Nah, karena ini nanti dikerjakan di waktu malam, maka kita mengerjakannya nanti ambil yang utama ini, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, untuk tata caranya gimana? Ini sholat tasbih, ini sholat yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Siapapun, dikata Syekh Tajuddin As-Subki, siapapun yang sudah mengetahui keutamaan sholat tasbih tapi dia kok tidak mengerjakan, walaupun sehari sekali atau seminggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, kok tidak dalam 1 tahun tidak, atau seumur hidup sekali tidak pernah, maka sungguh dia termasuk orang yang merendahkan tindakan Islam. Jadi ini tidak harus berjamaah, kita sifatnya memberikan pelajaran, nanti kalau bisa dikerjakan sendiri kalau ada waktu. Sholat tasbih ini khasiatnya sangat banyak sekali. Yang pertama, Nabi menyebut sholat tasbih itu bisa merubah keadaan hidup. Mungkin yang asalnya sulit menjadi mudah, yang asalnya miskin menjadi bisa miskinnya. Ini diantara khasiat sholat tasbih, bisa merubah keadaan hidup. Sholat tasbih ini bisa menjadi solusi mengatasi persoalan, bisa menjadi senjata untuk menyelesaikan persoalan besar. Kalau kita punya urusan biar mudah, sholat tasbih. Atau kita menghadapi masalah yang besar, mengharapkan dapat solusi dari Allah, lakukan sholat tasbih. Sholat tasbih ini agak lama, makanya fungsinya bisa mengontrol emosi, sikamuan, obatnya gampang mana? Nek gak sholat tasbih. Karena ini paling cepat nanti 20 menit sholat tasbih. Sholat tasbih bisa menghilangkan sifat sombong, sing sombong, merosol, perbanyak sholat tasbih. Sholat tasbih ini bisa memberatkan timbangan amal, karena di dalam ini banyak membaca tasbih. Kalimatan kopi batani ala lisan sakilatan bil mizan kabibatan ila rahman. Kalimat yang dicintai Allah berat di timbangan, ringan di lisan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini bacaan yang dibaca ketika sholat tasbih. Dan masih banyak yang paling utama ini disebutkan Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim, ta'amul mu'minina fi zamanid dajjal at-tasbih. Panganane wong iman di zaman Dajjal itu sing akeh sholat tasbih. Zaman Dajjal itu zaman fitnah. Zaman fitnah itu sing bener dadi salah dadi bener. Wong bener dibelo, sing salah dibelo. Wong sing gak nek dipercaya dipercaya. Ini kita berada di zaman Dajjal. Wong sing gak tepat dikei panggung, sing tepat disiplin. Ini seperti ini. Ini sholat tasbih ini solusinya agar kita selamat, tidak ikut menjadi pengikut dan perbanyak sholat tasbih ini zaman sekarang. Oke. Nah, untuk pelaksanaan sholat tasbih itu membaca sebanyak 300 kali bacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 300 kali berarti tiap-tiap rakaat itu membaca 75 kali. Nah, gimana saja letaknya? Kita hitung ya, nanti saya kasih tahu tata caranya ya, sampai dia besok sholat tasbih 2 rakaat jadi makmum lillah ta'ala. Kemudian sampai baca doa iftitah.
Nah, kemudian saya baca Fatihah sampai dengerin. Kemudian saya baca surat sampai baca Fatihah. Setelah baca Fatihah surat selesai, jangan rukuk dulu. Ini membaca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, 15 kali. Kemudian rukuk. Setelah baca doa rukuk, kita baca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar. Kemudian iktidal. Setelah baca doa iktidal, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud yang pertama, setelah baca doa sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Setelah baca doa, baca tasbih 10 kali. Sujud yang kedua juga begitu. Setelah baca doa, baca tasbih 10 kali. Kemudian sebelum naik ke rakaat kedua, ini disunahkan duduk istirahat. Duduk. Nah, istirahat ini membaca tasbih 10 kali. Kalau tidak duduk istirahat, langsung berdiri sebelum baca Fatihah, baca tasbih 10 kali. Tapi kalau sudah istirahat, ada 10 kita berdiri, nggak usah baca tasbih seperti biasa. Ikuti, dengerin baca Fatihahnya imam, terus baca surat satu, baca 15 kali seperti biasa. Sampai nanti setelah tahiyat akhir, sebelum salam baca tasbih 10. Jadi yang 15 itu hanya berdiri, yang lainnya ketika duduk. Coba dihitung ya, berdiri 15, rukuk 10, iktidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud kedua 10, istirahat 10, 70 ya, tapi yang berdiri tadi 15, jadi 70 di. Nah, dari total kalau 4 rakaat itu ada 300 tas. Paham ya? Nomor 6 paham, apa dulu? Alhamdulillah paham dan mengerti. Nanti setelah baca tasbih kita pikir sebentar. Pikir nanti kita baca istighfar setelah Fatihah, kita buka Fatihah, baca istighfar 100 kali. Kenapa saya baca istighfar? Karena siapa kata Nabi, "Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajat wa min kulli hammin farajat wa tusaqahu min haythu la yahtasib." Siapa yang banyak membaca tasbih, Allah akan menghilangkan segala kesulitan, diberikan kelapangan, kesusahan diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang tidak terhingga. Jadi rezeki-rezekinya lancar, susah hilang, sempit dari jebakan itu dengan istighfar. Nanti kita baca istighfar 100 kali. Kemudian baca selawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali. Kenapa 100? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat karena amin, amin, amin. Man shalla alayya kulla yaumin tamarrah Allah syafaat yaumil qiyamah. Amin. Siapa yang membaca selawat kepada 100 kali, halal bagi dia syafaatku nanti pada hari Mukoke akan syafaat. Terus ditutup la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Kenapa la ilaha illallah? Ini adalah kunci pintu surga. Ini adalah pelindung dari api neraka. La ilaha illallah muftahrul jannah. La man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ini hadis. Dalam hadis lain, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Siapa yang baca la ilaha illallah tidak ada niat kecuali mencari ridho Allah. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Siapa yang baca la ilaha illallah wajib masuk surga. Siapa yang akhir kalimat la ilaha illallah wajib masuk. Makanya kita nanti pikir la ilaha illallah. Jadi baca istighfar 100, selawat 100, dan insya Allah nanti berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah kabulkan. Mudah-mudahan yang disebutkan Allah khasiat-khasiat di dalam surat salat sunat tasbih, mudah-mudahan kita dapatkan perubahan kehidupan, diberikan solusi permasalahan kita, diturunkan emosi kita, dihilangkan sifat sombong kita, diberatkan timbangan amal kita, diselamatkan kita dari pengaruh dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita awali sholat hajat di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
kemudian dilanjutkan sholat sunnah tasbih 2 rakaat salam 2 rakaat bingung ya. Oh, oh, sholat